Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Saptaloka dan Saptapatala. Saya bernama Valencia Pavitra dari kelas 11 Multimedia 2, pelajaran agama Hindu. Ajaran para leluhur terdahulu telah membagi alam semesta ini menjadi 7 alam yang berskala besar, sebagai tempat kediaman setiap jenis makhluk ciptaan Tuhan. Masing-masing alam terdiri dari alam atas dan bawah. Mengelompokkan alam ini disebut dengan loka dan tala. Ini ibarat sebagai mata uang yang memiliki dua sisi, kedua jenis alam sebagai pemisah atau sekat dan sebagai pemisah golongan dari makhluk-makhluk. Tinggi dan rendah posisi setiap makhluk memiliki fungsi dan kemampuan sendiri. Loka berarti ruangan yang luas atau dunia, sedangkan kata tala berarti bagian bawah atau dasar. Saptaloka berarti 7 dunia atau alam, sedangkan Saptatala berarti 7 tempat bawah. Baik, di sini kita masuk ke loka dan tala. Setiap loka dan tala merupakan bidang kosmos. Saptaloka digambarkan seperti lingkaran bola dari 7 tingkatan masing-masing. Hal ini sering disebut sebagai alam rohani. Saptapatala sering disebut sebagai alam fisik atau material. Dari kedua pembagian antara loka dan tala memiliki pembagian masing-masing yang berjumlah 14 bagian. Bagian-bagian memiliki pembagian tinggi rendah suatu posisi kediaman dari makhluk tertentu. Jadi, hal ini sebagai patokan umat Hindu kenapa kita mengenal dengan pembagian alam, dan seringkali kita mengenal dengan makhluk tidak kasat mata. Nah, sekarang kita langsung saja melihat pembagian golongan alam dari Sapta Loka dan Saptatala ini, atau sering disebut dengan Saptapatala. Kita masuk ke dalam Saptaloka. Saptaloka itu merupakan alam atas atau dilihat dari paling bawah ke atas. Saptaloka juga terdiri dari 7 bagian. Bagian yang pertama Burloka, yang kedua Buahloka, yang ketiga Swahloka, yang keempat Maharloka, kelima Janahloka, keenam Tapaloka, dan yang terakhir adalah Satyaloka. Ini kita masuk ke dalam penjelasan ya. Yang pertama yaitu Burloka. Burloka adalah alam yang dihuni oleh jiwa-jiwa yang batinnya dalam avidya dan semasa hidupnya banyak melakukan pelanggaran dharma. Umumnya kita menyebut mereka sebagai makhluk-makhluk alam bawah. Burloka ada alam-alam dengan suasana yang remang-remang atau gelap. Kita masuk yang kedua, Buahloka. Buahloka adalah dimensi alam kehidupan di mana saat ini kita berada. Ini sering disebut sebagai alam tengah. Bukan karena letaknya di tengah, melainkan karena makhluk-makhluk di alam ini kesadarannya laksana berada di tengah-tengah, bisa meningkat ke atas dan bisa terjerumus ke bawah. Yang ketiga, Swahloka adalah alam yang dihuni oleh jiwa-jiwa yang batinnya bersih, serta hidupnya penuh welas asih dan kebaikan. Sampai pada yang kesadarannya sudah luas, umumnya kita menyebut mereka sebagai Pitara, Widyadari atau Bidadari, Betara atau Dewa-Dewi. Yang keempat, Maharloka. Maharloka adalah dimensi tingkat pertama alam samadhi para orang-orang suci. Yang kelima adalah Janaloka. Janaloka adalah pengertian tempat bermain dunia atau berasal dari dunia. Janaloka berasal dari kata jana dan loka, berarti manusia, dan loka berarti alam. Alam kosmologi Hindu, Janaloka adalah lapisan atas alam semesta yang berada pada tingkat kelima. Pada lapisan ini tinggallah Saptarsi. Yang keenam, Tapaloka. Tapaloka adalah lapisan kedua dari atas dalam alam Swahloka, yang disebut bahwa sang jiwa atau Atman yang lahir di alam ini menjadi apa yang disebut kesadaran kosmik. Yang ketujuh, Satyaloka. Satyaloka adalah alam Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, alam di mana disebutkan para Atman mencapai moksa yang maha sempurna, yang dalam melontar Bhagawan Garga. Sebagaimana jelaskan bahwa Sang Yang Widi pada kedudukan di alam ini disebut beliau suci nirmala, belum terpengaruh oleh apapun juga.
sehingga disebut dengan Nirguna Brahman yang suci murni dan kekal abadi. Dan kita masuk ke Sapta Patala Loka. Sapta Patala Loka ini diberi pengertian yaitu alam bawah. Dilihat dari yang paling bawah ke atas. Patala Loka juga terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama Patala, yang kedua Rasatala, yang ketiga Mahatala, yang keempat Tala-tala, yang kelima Sutala, yang keenam Vitala, dan yang terakhir adalah Atala. Kita masuk ke penjelasannya ya teman-teman. Yang pertama itu Patala. Patala atau juga disebut sebagai Nagas adalah alam paling bawah para naga. Dengan pimpinannya Naga Vasuki. Para naga ini dihiasi dengan berbagai permata pada mahkotanya, sehingga merubah kegelapan di tempat itu menjadi terang. Jadi yang aturannya gelap gara-gara naga ini memakai sebuah mahkota, timbullah cahaya-cahaya yang ditimbulkan oleh batu-batu permata dari sang mahkota. Yang kedua yaitu Rasatala. Rasatala adalah tempat yang dihuni oleh para setan seperti Danavas dan Daityas. Mereka dikenal sebagai musuh para dewa dan selalu tinggal di gua seperti gua ular. Yang ketiga yaitu Mahatala. Mahatala adalah tempat yang dihuni oleh anak-anak dari Kadru, yaitu para naga Krodakasya, Kuhaka, Takshaka, Kalia, dan Susena. Yang keempat yaitu Tala-tala, adalah lapisan alam gelap yang menjadi habitat bagi jiwa-jiwa yang hanya sedikit saja punya rasa welas asih dan dominan punya batin gelap seperti iri hati, kemarahan, ketidakpuasan, dendam, dan kebencian. Yang kelima adalah Sutala. Sutala adalah alam ini dipimpin oleh raksasa Mahabali atau raksasa Bali. Diceritakan beliau dijatuhkan ke alam ini oleh Wawana Awatara. Namun Bali berdoa dan melakukan pengabdian kepada Dewa Wisnu dan dianugerahi dengan kekayaan dan lebih kaya dari Indra. Yang aturannya dia telah memasukin alam Sutala ini, mungkin ya dia tidak punya apa-apa dan dia sampai memohon dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas dan tidak ada rasa apapun. Dia berdoa kepada Dewa Wisnu dan Dewa Wisnu juga menghadiahkannya sebagai anugerah. Yang keenam yaitu Vitala. Vitala adalah alam yang diperintah oleh Dewa Harabhava dengan Dewi Bhavani sebagai pasangan seksualnya. Harabhava adalah bentuk dari Shiva yang tinggal dengan para gana di alam Vitala. Dari hubungan badan dewa dan dewi dinyatakan air mani yang keluar membentuk sungai yang disebut dengan sungai Hataki, dan apabila disulut api berbentuk emas yang disebut Hataka, para penduduk alam ini meriaskan dengan emas-emasan. Alam yang terakhir yaitu Atala. Atala adalah alam yang diperintah oleh Bala Putra Maya yang memiliki kekuatan mistik. Dia bisa menciptakan 3 perempuan, yaitu Swairinis yang suka menikah dengan lelaki dari kelompok sendiri, Kaiminis yang menikah dengan kelompok manapun, Pumsinis adalah wanita yang terus merubah pasangan. Dinyatakan bila pria memasuki alam Atala, mereka disambut oleh wanita di sana dan diajak untuk berfoya-foya dengan minuman dan berbagai hal yang memabukkan dan akhirnya mengundang nafsu seksual. Para wanita mengajak hubungan badan yang membuat para lelaki lupa datangnya kematian. Jadi di sini diceritakan terciptanya seorang 3 wanita yang mampu menikahi lelaki dari golongan sendiri, dari golongan manapun. Terima kasih, sekian dari saya penjelasan yang telah saya ucapkan. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.